Gunawan, wartawan Gloria Hukum Liputan Kepulauan Meranti. Baiklah, di sini kita bersama Bu Direktur RSUD Kepulauan Meranti bersama Bu Ria. Bu, terkait penanganan COVID dan pencegahan di RSUD Kepulauan Meranti, seperti apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan dari Kuriau. Adapun yang dapat saya sampaikan untuk penanganan kasus-kasus mungkin COVID-19 dan juga pencegahan terhadap kasus COVID-19 khususnya di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, memang kami sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat khususnya bagi pasien maupun pengunjung yang ada di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satunya untuk pasien-pasien yang akan berobat di Poliklinik RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, itu dari pintu depan sebelum memasuki bagian pendaftaran itu mereka kita anjurkan untuk dapat mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah kita sediakan. Kemudian pada pintu masuk di lobi itu akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan thermal gun. Setelah itu juga dilanjutkan nanti di pendaftaran itu akan ada form screening. Form screening itu ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pasien yang akan berobat khususnya ke poliklinik terhadap hal-hal yang berhubungan mungkin dengan kasus-kasus COVID-19 ini. Mungkin salah satunya mungkin riwayat penyakitnya, salah satunya mungkin riwayat demam atau ada gangguan-gangguan yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Kemudian juga salah satu pertanyaan dari form screening itu apakah ada riwayat perjalanan keluar dari Kabupaten Kepulauan Meranti mungkin menuju daerah-daerah yang ada kasusnya, kasus konfirmasi yang positif, yang kasus konfirmasi yang meningkat. Kemudian juga apakah ada riwayat kontak sebelumnya, baik itu dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Itu salah satunya. Kemudian jika pasien sudah dari thermal gun itu pasien tidak dinyatakan demam, kemudian dari form screening juga itu hasilnya tidak menunjukkan adanya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, itu pasien akan dapat melanjutkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Poliklinik RSUD. Kemudian juga untuk pelayanan di UGD, di unit gawat darurat, itu juga kita menerapkan screening yang ketat bagi pasien-pasien yang akan mendapatkan rawat inap atau rawatan di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satunya memang dengan pemeriksaan suhu juga, kemudian juga ada form screening. Di sini juga ada yang lebih ketat lagi, berbeda dengan poliklinik. Kalau poliklinik tadi lebih ke arah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mungkin riwayat kontak atau riwayat perjalanan atau gejala riwayat sebelumnya. Tetapi kalau di UGD, pelayanan UGD itu selain dengan form screening dan thermal gun tadi juga ada yang namanya early warning score yang kita terapkan, itu lebih spesifik lagi untuk menilai apakah ini termasuk ke arah suspek atau bukan untuk pasien COVID-19. Juga kita lakukan screening rapid test. Nah, ini salah satu yang mengapa masih kita adakan adalah untuk menjaga, yang pertama menjaga tenaga kesehatan kita yang memberikan pelayanan, yang kedua menjaga pasien lain yang mendapatkan perawatan rawat inap di RSUD kita. Jadi supaya kita dapat lebih selektif, kita lebih ketat dalam melakukan screening ini. Jadi supaya tidak ada kecolongan lagi, karena sekarang kita ketahui juga kan banyak kasus-kasus COVID-19 yang terkonfirmasi itu tanpa gejala. Jadi kita tidak mau ada kecolongan, ada kasus konfirmasi itu lolos sampai ke rawatan, tentu ini akan membahayakan dan menjadi resiko yang sangat tinggi untuk menularkan baik kepada tenaga kesehatan kita sendiri yang melayani pasien maupun kepada pasien lain yang mungkin satu kamar atau satu rawatan dengan pasien tersebut. Jadi memang sangat ketat kita di pelayanan RSUD ini, mulai dari pelayanan poliklinik maupun pelayanan di UGD kita. Itu. Untuk pasien yang rawat inap itu pengunjungnya dibatasi atau gimana? Kalau untuk rawat inap sebetulnya memang kami mulai dari bulan April yang lalu itu sudah menerapkan tidak adanya kunjungan terhadap pasien yang dirawat inap di RSUD. Kami hanya membenarkan satu orang penunggu pasien dari keluarga pasien tersebut. Itu juga kami lakukan adalah untuk mengurangi atau resiko penularan, karena kita tidak tahu dengan kondisi banyaknya OTG sekarang, kita takutnya bisa saja penyakit ini dibawa dari luar masuk ke pasien maupun penunggu pasien dan juga tenaga kesehatan kita, atau sebaliknya mungkin pasien yang berkunjung membawa penyakit ini keluar lagi. Apakah itu bisa saja itu bukan COVID, tapi kan
namanya yang dirawat di RSUD ini orang-orang yang dengan penyakit, itu yang kita tidak mau. Jadi menjaga hal itu, mengurangi juga resiko penularan, memang kita perketat, tidak ada lagi kunjungan terhadap pasien dirawat inap, hanya dibenarkan satu orang keluarga untuk menunggu pasien tersebut. Terakhir Bu, untuk imbauan terhadap pasien maupun pengunjung yang datang. Ya, himbauan yang kami sampaikan itu bahwa untuk pasien-pasien yang akan mendapatkan pelayanan di RSUD, baik itu keluarga yang mendampingi, kami harapkan tetap dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya itu menggunakan masker, ya, kemudian mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, kemudian juga menjaga jarak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, sama Pak.